Ayat hari ini adalah Yeremia 19, ayat 1 sampai 9. Mari kita baca bersama. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan, yang ke maut, ke mautlah. Yang ke pedang, ke pedanglah. Yang ke kelaparan, ke kelaparanlah. Dan yang ketawanan, ketawananlah. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Dengan demikian, aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia, Raja Yehuda, di Yerusalem. Siapakah yang akan merasa kasihan terhadap engkau, hai Yerusalem? Dan siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu? Engkau sendiri telah menolak aku, demikianlah firman Tuhan. Telah pergi meninggalkan aku. Maka aku mengacungkan tanganku dan membinasakan engkau. Aku sudah jemu untuk merasa sesal. Aku menampi mereka dengan tampi di kota-kota negeri. Aku membuat umatku kehilangan anak dan membinasakan mereka, karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah mereka. Janda-janda di antara mereka kubuat lebih besar jumlahnya daripada pasir laut. Aku mendatangkan ke atas ibu dan teruna suatu pembinasa pada tengah hari. Dengan tiba-tiba aku menurunkan ke atas mereka kegelisahan dan kekejutan. Maka meranalah perempuan yang sudah 7 kali melahirkan. Nafasnya mengap-mengap, baginya matahari sudah terbenam selagi hari siang. Ia menjadi malu dan tersipu-sipu. Sisa mereka akan kuserahkan kepada pedang di depan musuh-musuh mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Melalui firman yang tepat mendahului bagian ini, yaitu Yeremia 14 ayat 19 sampai 22, kita telah melihat bahwa Nabi Yeremia sampai 5 kali mengajukan pertanyaan kepada Allah. Ia bertanya dan memohon, Allah, sekalipun demikian, apakah engkau akan menjatuhkan penghakiman? Allah, sekalipun demikian, apakah engkau akan membiarkan penghakimanmu menimpa kami? Ketika ia mempersembahkan doa syafaat yang sungguh-sungguh bagi bangsa Yehuda, jawaban atas pertanyaan itu terdapat dalam firman pasal 16 yang kita baca hari ini. Jawaban Allah yang tegas dimulai dari ayat 1. Mari kita melihat ayat 1. Beginilah bunyinya. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Allah menjatuhkan penghakiman. Mengapa ia secara khusus menyebut nama Musa dan Samuel? Alkitab mencatat banyak sekali tokoh besar dalam iman. Namun, Musa dan Samuel disebut karena Musalah yang mengawali pemberian hukum Taurat dan Samuel pula yang mempersiapkan berdirinya kerajaan. Kedua orang ini memiliki satu persamaan yang penting. Mereka menyelamatkan bangsa Israel dari kebinasaan melalui doa syafaat dengan mempertaruhkan nyawa. Pertama, dalam Keluaran 3:2, ketika Musa naik ke Gunung Sinai, mereka menyembahnya sambil berkata, inilah Allah yang menyelamatkan aku dari Mesir. Ketika Allah melihat penyembahan berhala mereka, ia berkata, aku akan membinasakan mereka. Dengan hati yang sangat berduka, Musa berdoa, Tuhan, ampunilah dosa bangsa ini. Sekalipun namaku harus dihapus dari kitab kehidupan, selamatkanlah nyawa mereka. Allah mendengar doa Musa ini dan mengurungkan kebinasaan Israel. Kemudian dalam 1 Samuel 7, ketika seluruh bangsa berkumpul di Mispa untuk berdoa dan beribadah dalam pertobatan, orang Filistin menyerang. Saat mereka terancam mati dalam keadaan tanpa pertahanan, Samuel tidak berkata, berkumpullah semua di Mispa, bersiaplah untuk berperang. Ia justru berkata, berkumpullah di Mispa. Lalu ia menyatakan, aku akan berdoa dan memohon kepada Allah bagi kamu. Pada saat itu Allah mendengar doa Samuel dan mengguntur dengan suara yang dahsyat untuk memukul orang Filistin. Bangsa Israel pada generasi itulah yang bersama-sama mengalami bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari tangan orang Filistin. Dengan kata lain, kedua orang ini telah menjaga Israel tetap hidup melalui doa, dan umat itu memiliki pengalaman bertahan hidup melalui doa mereka. Namun sekarang Allah menjawab bahwa sekalipun Musa dan Samuel yang seperti itu berdoa kepadanya, ia tetap akan mengusir bangsa ini. Jika kita menafsirkan firman ini dengan lebih tepat, Allah bukan hanya berkata bahwa ia tidak akan mendengarkan doa bagi Israel. Ia juga berkata bahwa
Sekalipun nabi-nabi yang luar biasa, seperti Samuel dan Musa, datang dan menyampaikan firman di hadapan mereka, mereka tetap tidak akan kembali kepadanya. Sekalipun nabi yang sehebat apapun datang dan mendesak, kembalilah, menyerukan pertobatan, mereka tidak akan kembali dan sujud di hadapan Allah. Allah sedang menunjukkan kekerasan rohani di dalam hati mereka. Di hadapan firman ini, kita harus memeriksa hati kita. Seandainya hari ini, nabi-nabi seperti Musa dan Samuel menyampaikan firman Allah di tengah kita, sanggupkah kita melepaskan rasa tidak nyaman kita dan melangkah maju dalam ketaatan penuh kepada firman itu? Seandainya tokoh-tokoh iman seperti Yeremia atau Rasul Paulus mendesak kita untuk bertobat melalui firman ini, sanggupkah kita berhenti sejenak dari jalan yang hendak kita tempuh, berbalik, lalu dengan rela mengarahkan langkah dan hidup kita kembali kepada Allah? Iman bukanlah membentuk gambaran Allah menurut pikiran kita. Iman adalah menyerahkan seluruh hidup kita agar Allah sendiri membentuk kita. Jika kita melihat kembali, bangsa Israel pun tidak sepenuhnya meninggalkan Allah. Mereka hanya mengubahnya menjadi gambaran ilah yang mereka inginkan, lalu percaya kepada gambaran itu. Ketika merasa cocok, mereka menyembah Baal. Ketika menginginkannya, mereka menyembah Yahweh. Dengan mencampurkan kedua kepercayaan itu, mereka membentuk sesosok ilah sesuai keinginan mereka dan mengikutinya sambil berkata, inilah Allahku dan inilah Yahwehku. Hal itu hampir tidak berbeda dengan membuat anak lembu emas di padang gurun lalu berkata, inilah Allah yang telah menuntun kita. Yeremia mendesak bangsa Israel untuk meninggalkan ilah yang nyaman mereka percayai dan sujud di hadapan satu-satunya Yahweh yang menciptakan kita, yang sekalipun membuat kita tidak nyaman, tetap berkata, kembalilah. Namun bangsa Israel tetap tidak berbalik. Mereka melayani Allah demi kepentingan diri sendiri, dan Allah menjatuhkan akibat penghakiman kepada mereka. Dalam ayat 2 dan 3, Allah menyatakan 4 macam penghakiman atas mereka. Ia memerintahkan mereka menuju penghakiman berupa maut, pedang, kelaparan, dan pembuangan. Bagi yang seorang ditetapkan maut, bagi yang lain pedang, dan bagi yang lagi kelaparan serta pembuangan. Allah berkata, agar mereka pergi dan menerima penghakiman sesuai dengan apa yang telah ditetapkan bagi masing-masing. Kemudian ayat 3 berkata, pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara, dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Allah berkata bahwa ia akan menggunakan keempat alat itu untuk menjatuhkan penghakiman kepada mereka. Artinya, sekalipun mereka berjalan di jalan, naik ke langit, atau melangkah di atas bumi, tidak ada tempat untuk menghindari penghakiman itu. Kemanapun mereka pergi, penghakiman menanti. Allah berkata bahwa ini bukan murka yang tiba-tiba dijatuhkannya kepada mereka. Kini mereka akan menuai buah dari dosa yang telah lama mereka timbun berulang-ulang. Ketika melihat kenyataan rohani Yehuda ini, Allah menyebut nama seseorang. Ayat 4 berkata, dengan demikian, aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia, Raja Yehuda, di Yerusalem. Jika Salomo adalah orang yang membawa ilah-ilah asing ke tanah Yehuda melalui perkawinan politik dengan perempuan-perempuan asing, Raja Manasye adalah orang yang meresmikan penyembahan berhala sepenuhnya dan menyebarkannya ke seluruh Israel. Akibatnya, Israel merosot menjadi sebuah negara dengan agama campuran yang memadukan iman kepada Yahweh dan penyembahan berhala. Dalam 2 Raja-Raja 21 ayat 3-6 yang kita kenal dengan baik, perbuatan-perbuatan jahat, Manasye disebutkan satu persatu. Ia mulai membangun kembali bukit-bukit pengorbanan berhala yang telah diruntuhkan ayahnya. Ia mulai mendirikan mezbah-mezbah berhala di pelataran Bait Allah untuk menyembah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bahkan, ia membuat anaknya sendiri melewati api sebagai korban menurut ritual bangsa-bangsa asing, sehingga melakukan pengorbanan manusia. Raja Manasye memilih melakukan segala kekejian yang telah Allah larang dan menyembah setiap macam berhala. Namun, ada kenyataan yang sangat menyedihkan. Siapakah ayah Manasye? Hizkia. Hizkia yang kita kenal sebagai salah seorang pendoa terbesar dalam sejarah Yehuda dan yang disebut Raja yang setia di hadapan Allah adalah ayah Manasye. Hizkia menerima vonis kematian dari Nabi Yesaya, sekarang engkau akan mati. Begitu mendengarnya, Hizkia menghadapkan wajahnya ke dinding dan mulai menangis. Ia menangis terseduh-seduh dan berdoa kepada Allah, lalu mengalami bahwa hidupnya diperpanjang 15 tahun. Manasye lahir dalam masa perpanjangan 15 tahun itu. Betapa berharganya anak yang diperolehnya ini.
Namun Manasye sama sekali tidak mewarisi iman ayahnya. Karena itulah nas ini dengan sengaja menyebut nama ayahnya dan berkata, Manasye bin Hizkia. Bagi bangsa Israel yang membaca tulisan ini, hal itu pasti merupakan pertanyaan yang sangat menyakitkan. Kemanakah perginya iman Hizkia yang begitu berkobar, sehingga sekarang hanya iman Manasye yang tersisa padamu? Kemanakah zaman Hizkia yang setia itu? Dan mengapa generasi Manasye yang membangun bukit-bukit pengorbanan berhala serta mengikuti berhala kini ada di sini? Manasye pasti tumbuh di bawah seorang ayah beriman yang baik, sambil mendengar kisah tentang Allah berulang kali. Secara intelektual, ia mungkin mengenal Allah dengan sangat baik. Namun ia tidak memiliki iman yang sejati kepada Allah. Mengetahui dan mempercayai sama sekali bukan hal yang sama. Ayat 5-9 kembali mencatat satu persatu akibat yang dialami orang-orang yang meninggalkan Allah dan bagaimana penghakimannya datang. Iman adalah berjumpa dengan Allah secara pribadi dan mengakuinya melalui hidup. Sekadar menyetujui kebenaran tentang Allah di dalam pikiran tidak lebih dari pengetahuan. Kita harus meninggalkan pengetahuan agama yang hanya mengenal Allah dalam pikiran, lalu menempuh jalan orang percaya sejati yang mengaku dengan hati dan menghidupi iman dalam kehidupan. Rasul Paulus menyatakan hal ini dalam Efesus 4 ayat 13 kepada jemaat di Efesus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Agar kita menjadi satu dalam mengetahui dan mempercayai, lalu bertumbuh sampai mencapai ukuran kepenuhan Kristus. Hanya ketika yang kita ketahui dan yang kita percayai menjadi satu, kita dapat bertumbuh menjadi orang percaya yang dewasa. Saudara-saudari terkasih, pada akhirnya hanya ada satu pertanyaan yang ditinggalkan nas hari ini bagi kita. Kekerasan hati mereka, yang tidak dapat dibalikkan bahkan oleh doa Musa dan Samuel, bukanlah masalah bakat atau keadaan. Masalah itu bermula ketika iman membeku menjadi sekadar pengetahuan. Manasye jatuh bukan karena ia tidak mengenal Allah, melainkan karena ia tahu tetapi tidak percaya. Kita pun mengenal Alkitab, doktrin, dan bahasa iman. Kita sudah sangat terbiasa dengan bahasa agama. Namun hal itu berbeda dari mempercayai Allah secara pribadi dan mengakuinya melalui hidup. Pagi ini, di hadapan pertanyaan, kemanakah perginya doa Hizkia yang begitu berkobar itu? Kita harus menjawab dengan jujur. Tuhan, aku akan menjaga tempat iman itu. Sekalipun generasi ini mengikuti jalan Manasye, dan sekalipun mereka mengikuti iman Manasye yang mengubah Allah sesuai keinginan diri sendiri, aku akan meruntuhkan semua bukit pengorbanan, tempat orang mengaku menyembah Allah, dan hidup dengan iman Hizkia yang diwujudkan dalam kehidupan. Aku tidak akan berhenti pada iman yang hanya mengetahui. Hari ini, aku akan hidup dengan iman yang percaya dari hati dan diwujudkan dalam kehidupan. Dalam nama Tuhan, saya memberkati agar pagi ini menjadi pagi ketika saya dan saudara sekalian mengambil keputusan seperti itu.